Bismillahirrahmanirrahim. Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajaran di website STTN Nias. 3. Kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STTN Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STTN Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STTN Nias. 4. Setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Dan kita lihat juga klarifikasinya STTN Nias yang sudah beredar, itu nggak ada permintaan maaf, nggak ada sama sekali merasa bersalah, bahkan mengancam YouTuber dan TikToker Muslim yang membahas dugaan penistaan agama tersebut. Ini video klarifikasinya, coba saya lihat ya, coba kita lihat dulu ya. Ini benar-benar loh, saya heran dengan klarifikasi ini. Saya pikir mereka mau minta maaf gitu karena sudah jelas sekali kan kesalahannya. Ternyata enggak, malah kayak nantangin gitu. Coba kita lihat ya. Salam, kami dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias. Kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STTN Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa 1. STTN Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STTN Nias. 2. STTN Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajaran di website STTN Nias. 3. Kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STTN Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STTN Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STTN Nias. 4. Setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Ya, itu ya klarifikasinya dari 4 poin yang disampaikan. Intinya mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka tetap membela diri bahwa itu bukan mereka ya yang melakukan. Padahal itu website resmi loh dari STTN Nias. Dan sekarang anehnya website STTN Nias itu kalau kita cari di Google ya, kita lihat maka hasilnya not found. Tiba-tiba website resmi STTN Nias hilang. Entah kemana ya. Padahal ini website resmi loh. Dan membuat website resmi seperti ini nggak sembarangan ya. Ya jadi sampai sekarang ya STTN Nias masih belum merasa bahwa dirinya bersalah. Tapi entah apa pertemuan antara MUI Nias dengan STTN Nias hasilnya ya. Apakah di situ STTN Nias akan mengakui kesalahannya dan siap memproses hukum oknum-oknumnya siapa yang terlibat, ataukah STTN Nias tetap membela diri di hadapan MUI? Sebenarnya ini udah nggak bisa disangkal lagi dari STTN Nias ya, karena datanya udah jelas, semuanya ada, filenya udah di-download, bukti rekaman videonya ada, bagaimana materi-materi tersebut tersimpan jelas di websitenya STTN Nias. Bahkan kalau misalnya STTN Nias memang melaporkan YouTuber-YouTuber Muslim atau TikToker Muslim ke polisi, justru itu malah menggali lubang sendiri tuh. Karena kepolisian pasti akan menyelidiki sumber-sumber awal ini semuanya. Yang kita semua tahu sudah viral bahwa sumber keributan ini berawal dari website resminya STTN Nias yang domainnya ACID.
Jadi domain ACID itu di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi nggak sembarangan orang bisa bikin domain ACID. Ini saya coba buka di Google persyaratan untuk bikin domain.ac.id. Ini salah satunya SK pendiri lembaga dari kementerian, lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundangan, surat keterangan rektor atau pimpinan lembaga, KTP Republik Indonesia yang masih berlaku. Jadi ini nggak sembarangan domain.ac.id, kecuali domainnya blogspot ya, .com itu domain umum. Kalau .ac.id ini sudah pasti lembaga pendidikan, nggak bisa orang sembarangan bikin. Maka STT Nias tidak akan bisa mengelak di hadapan penyidik bahwa itu bukan website resminya STT Nias. Kalau misalnya alasan ini kesalahan admin, ini kesalahan oknum dosen, itu masih masuk akal teman-teman. Tapi kalau menolak itu website resminya, nggak akan bisa, apalagi sampai dihapus gitu kan. Nah, ini kelihatan seperti menghilangkan barang bukti, dan nggak sembarangan orang tuh yang bisa hapus gitu, pasti pihak STT Nias juga, kalau bukan dari pihak pusat. Ini benar-benar ceroboh sih kalau memang kesalahan adminnya. Kok bisa materi penghinaan terhadap agama Islam, Rasulullah dibilangnya iblis, Allah dibilangnya iblis, Allah dibilangnya batu, diupload di website resminya. Ini ceroboh banget nih. Maha kuasa Allah atas segala kehendaknya ya, ini semua bisa terbongkar kan, nggak masuk akal loh. Ya ini kuasa Allah juga ya. Begitulah cara Allah memperlihatkan bagaimana kelakuan mereka. Kebusukan itu mau disimpan seperti apapun rapinya ya tetap aja akan terbuka juga. Dan ini sangat bahaya sekali kalau tidak dihentikan, karena kalau materi itu diajarkan kepada murid-muridnya, mahasiswanya, nantinya bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa penista agama kalau itu diajarkan. Tapi kata klarifikasinya tadi kan nggak diajarkan kepada murid-muridnya. Ya kita lihat aja lah ke depannya ini bagaimana. Ingat, di negara kita itu no viral no justice ya, itu benar nyata di negara kita teman-teman ya. Semangatlah youtuber-youtuber muslim ya, pejuang-pejuang Islam memberantas semua penista agama Islam.